Kira-kira kenapa besi bisa seperti ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Devita Putri Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan, kenapa sih besi bisa seperti ini? Nah, kejadian seperti ini merupakan korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Contohnya, seperti ini nih, karat pada besi. Kemudian pudarnya warna mengkilap pada perak, munculnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, kalian tahu nggak proses terjadinya korosi? Aku akan jelasin ya. Proses terjadinya korosi itu merupakan proses elektrokimia. Proses elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi reduksi oksidasi secara spontan. Proses korosi pada besi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses hilangnya besi terlebih dahulu, yaitu bagian besi yang hilang, umumnya besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut dengan anoda. Reaksinya Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi, yang umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian inilah yang disebut dengan katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. Kemudian proses pembentukan karat seperti ini yang berwarna coklat kemerahan. Terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya ya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anoda terdispersi dalam air dan bereaksi dengan oksigen membentuk Fe3+ dalam karat. Reaksinya menjadi 2Fe ditambah 3/2O2 ditambah NH2O menjadi Fe2O3 dikali NH2O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiana Ainurani dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 11. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai faktor penyebab korosi. Faktor penyebab korosi disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama ada air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi atau pengkaratan. Lalu yang kedua ada elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut itu banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Lalu yang ketiga itu ada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Lalu yang keempat itu ada terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contohnya, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keliling tersebut berkarat lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis korosi pada logam. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, korosi atau karat adalah kerusakan suatu logam akibat reaksi kimia yang membuat logam tersebut membusuk. Korosi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu single metallurgi atau satu jenis logam.
misalkan besi, aluminium, atau tembaga. Dan yang kedua, paduan dua logam atau lebih yang biasa disebut alloy. Di sini saya akan menjelaskan jenis korosi pada single metalurgi atau satu jenis logam. Yang pertama, korosi umum adalah korosi yang terjadi akibat permukaan logam yang sering kita jumpai, yang menyebabkan logam berubah warna menjadi kecoklatan. Contohnya adalah truk yang mengalami korosi. Yang kedua adalah korosi lokal atau pitting. Adalah korosi yang terjadi pada suatu titik atau area kecil permukaan yang akhirnya dapat menyebabkan logam berlubang. Tiga, ada korosi akibat aborsi fluida yang mengalir atau erosion korosion. Adalah korosi yang terjadi pada pipa-pipa yang dialiri oleh fluida, baik berupa gas maupun cairan yang mengandung zat kimia yang menyebabkan korosi. Saya akan menjelaskan jenis korosi pada logam alloy atau paduan beberapa logam. Yang pertama, korosi putih atau wet rust. Adalah korosi yang secara visual terlihat berwarna putih dan biasanya terjadi pada perpaduan logam yang mengandung seng atau zinc. Contohnya terjadi pada bagian mobil yang memutih dan terlihat seperti jamur-jamur putih. Kedua, ada korosi galvanik, timbul pada dua logam yang dipadukan, di mana dua logam tersebut memiliki deret galvanik yang berbeda. Nah, apa sih yang disebut deret galvanik? Deret galvanik adalah tingkat kemudahan suatu logam mengalami korosi. Contohnya adalah baja galvanik, yang merupakan perpaduan antara seng atau zinc dan zat besi atau iron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Melel Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah korosi. Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. Kedua, melakukan pelapisan logam. Salah satunya yaitu organic coating. Contohnya seperti pengecatan, melapisi oli atau minyak, memberi lapisan plastik, electroplating, pelapisan krom, pelapisan timah, dan juga oxide coating. Ketiga, galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng, contohnya atap seng. Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Yang keempat, Shearadizing. Shearadizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat Fe3PO42 sebagai contoh badan mobil. Yang kelima, perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah, biasanya Mg. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena itu, logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik. Yang keenam atau yang terakhir, dibentuk paduan logam atau alloy. Jika logam dipadukan sehingga menjadi logam campuran dengan unsur-unsur tertentu, maka logam tersebut akan lebih tahan terhadap pengaratan. Contohnya, steel, baja, perunggu, kuningan, model, magnalum, dan lain-lain.